Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Berhubung di minggu lalu gua kena dividen trap, jadi mari kita bahas tentang dividen trap. Apa itu dividen trap, kenapa dividen trap bisa terjadi, dan bagaimana menyikapinya. Mari kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum itu kita akan melihat perkembangan portofolio saham gua yang biasa gue tunjukin hampir tiap minggu, tiap gue upload, supaya kita semua bisa belajar investasi, terutama dengan metode dividen investing, guys. Jadi apa yang gue sampaikan di sini bukan ajakan menjual atau membeli saham tertentu, karena seperti yang kalian lihat di portofolio gue ada yang naik, ada yang turun, guys, sahamnya. Jadi ini hanya sekedar sharing aja. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi investor yang lebih baik. Oke, sekarang kita lihat IHSG selama 1 minggu ini, guys. IHSG kembali menguat jadi 7.182, asing terlihat masuk 316 miliar, biasanya triliunan. Ini di hari Jumat doang. Kemudian ini saham gua BJBR ada di 1455, average gua di 1500, masih belum bergerak. Terus Demas naik cukup gede di hari Jumat, guys, naik 4,6% jadi 181. Gue sempat beli di hari Kamis di harga 173. Average gue di Demas 183. Jadi secara keseluruhan masih minus, guys. Terus ini di Hexa ada di angka 6.600. Gue ada beli 3 lot di minggu ini. Harga belinya 6.300. Average gue masih di 4.600an. Dan terakhir MPMX. Nah, ini yang turun jauh dari harga gue beli. Sekarang harganya 1195, gue beli di 1315. Bedanya atau turunnya itu 120 poin. Nah, ini saham yang baru aja kena dividen trap, guys. Tapi untungnya dividen saham ini 180. Jadi secara keseluruhan masih untung 60, guys. Ini transaction history gue. Jadi gue ada top up. Hari Senin gue top up 2 juta. Gue beli Hexa 3 lot. Dan sisanya beli Demas 6 lot. Kemudian di hari Kamis gue top up lagi 1 juta. Terus gue beli Demas 58 lot. Sebenarnya nih gue mau beli Hexa juga 1 lot, guys. Sisanya gue beliin Demas. Terus gue antri nih Hexa. Hexa gue antri di 6.350. Sisanya gue antriin Demas 1073. Tahu-tahu Demasnya dapat, Hexanya nggak mau turun, guys. Jadi uang gue nggak cukup buat beli Hexa kemarin. Ya udah gue antri Demas lagi aja di 173. Alhasil uang gue 1 jutanya itu gue beliin Demas semua, guys. Untungnya besoknya naik 4,5%, jadi gue nggak sedih. Kemudian ini portofolio gue. Hexa 22 lot, Bank Jabar 3 lot masih minus, Demas 194 lot masih minus juga, MPMX 16 lot masih minus juga. Total saham gua sekarang 20.395.810. Kalau cashnya tinggal 16.000. Jadi kalau bukan karena Hexa, porto gua minus, guys. Tapi gua tetap senang dengan perkembangan porto gua ini. Oke, kita lanjut dengan pembahasan tentang dividen trap. Apa itu dividen trap? Dividen trap itu adalah fenomena yang terjadi di bursa saham, di mana harga saham turun dalam setelah perusahaan bagi dividen. Kita contohin aja di MPMX. Kemarin hari Jumat adalah komdividennya, yaitu hari di mana investor yang tercatat sebagai pemegang saham MPMX di penutupan hari itu dapat dividen, guys. Kalau nggak salah tanggal 17 Juni nanti bagi dividennya. Jadi kalau kita baru beli hari Jumat kemarin, terus hari Seninnya kita jual, kita tetap akan dapat dividen, guys. Nggak perlu nunggu 1 tahun. Nah, gue beli MPMX itu Jumat kemarin 16 lot. Kalau gue jual di hari Seninnya, gue akan tetap dapat dividennya. Tapi ternyata di hari Senin, pas pagi-pagi itu saham MPMX turun sampai auto reject bawah. Turun 90 poin. Di hari itu kita nggak bisa jual sahamnya, guys. Bahkan dengan harga yang udah turun banget itu pun kita nggak bisa jual karena antriannya udah tebel banget. Besoknya pun juga demikian, turun lagi sampai auto reject bawah lagi, tapi kemudian pelan-pelan naik. Pas udah agak siang tuh harganya udah mulai naik pelan-pelan. Tetap turun tapi nggak sampai auto reject bawah.
Jadi buat dividen hunter, investor-investor yang hanya mengincar dividen aja, yang punya niat beli hari Jumat, jual hari Senin, dia nggak bisa keluar di hari Senin alias dia kena trap, kena jebakan guys. Itulah makanya fenomena ini disebut dividen trap. Jadi orang yang beli di Jumat ngincer dividen, kemudian hari Seninnya mau jual, itu dia nggak bisa jual karena kejebak nyangkut sahamnya, harganya turun dalam dan dia nggak bisa jualan. Kemudian kenapa dividen trap itu terjadi? Banyak yang bilang karena para dividen hunter rebutan mau keluar guys. Jadi setelah mereka dapat dividennya, hari Jumat udah dicatat, mereka nggak mau lagi pegang sahamnya karena mereka berpikir daripada uangnya kita simpen di saham ini, mendingan kita keluarin, kita jual dulu sahamnya, kita cari lagi perusahaan lain yang mau bagi dividen, kita melakukan hal yang sama. Nanti tahun depan pas perusahaan ini mau bagi dividen lagi, kita masuk lagi guys, beli lagi, besoknya jual lagi. Itu rencananya para dividen hunter. Ini strategi yang sangat enak ya guys ya, karena dividen itu benar-benar dapat duit cash langsung, nggak pakai jual saham segala macam sebenarnya, dan nggak perlu nunggu-nunggu lama. Cukup disimpan 1 hari di cum-date, di ex-date, besoknya itu dia udah dapat dividen. Tapi pada prakteknya pas besoknya setelah cum-date, di ex-date, saham itu umumnya pada turun. Karena banyak orang yang menjual di hari Senin, aksi jual para dividen hunter lah kita sebut, ini menjadi penyebab turunnya harga saham. Itu kalau kata orang-orang kebanyakan berpikir seperti itu guys. Jadi gara-gara mereka mau jual saham, akhirnya penawaran lebih banyak dari permintaannya, jadi sahamnya turun guys. Tapi kalau kita perhatiin, sebenarnya nggak seperti itu yang terjadi. Kalau menurut gua, bukan dividen hunter penyebab turunnya harga saham guys, karena mereka pun sendiri mau jualan nggak bisa. Jadi bukan mereka pelaku penurunan harga saham. Kita lihat contohnya yang di MPMX kemarin aja guys ya. Jadi kalau yang ngikutin pergerakan saham MPMX Senin lalu, dari pagi itu sahamnya udah langsung auto reject bawah guys. Dari penutupan di 1345, dia turun ke 1255, turun 90 poin. Nggak pakai naik turun, nggak ada pelan-pelannya, langsung ke 1255. Cara yang paling masuk akal supaya ini terjadi adalah ada orang atau sekelompok orang yang secara kompak pasang over di 1255, mungkin sekitar 90-100 ribu lot, dia jual di harga 1255 bareng-bareng. Gue percaya dividen hunter nggak mau melakukan itu, karena selain jumlah lotnya banyak, dia langsung jual harga minus hampir 7% guys. Itu nggak masuk akal banget kalau dilakukan oleh para dividen hunter. Paling kalau mau jual biasanya di harga penutupan kemarin, atau paling kalau minus pun paling minusnya minus 5 poin, 10 poin, nggak akan minus langsung 90 poin. Apalagi jumlahnya banyak, bisa sampai 90 ribu. Siapa orang yang menjual saham sebanyak itu di harga yang sangat murah di hari itu? Nah, mereka lah yang disebut bandar guys. Jadi buat orang-orang yang percaya bandarmologi, bandar itu menguasai pergerakan harga saham guys. Kalau dia mau turun, dia turun. Kalau mau dia naik, dia naik. Nah, begitu juga dengan dividen trap ini. Jadi bukan dividen hunter yang melakukan, tapi bandarnya itu sendiri yang melakukannya. Karena dividen hunternya sendiri nggak bisa jualan di hari Senin guys. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Nggak ada yang tahu pasti, karena mereka pun nggak ada yang ngasih tahu juga kenapa mereka melakukan itu. Tapi buat orang-orang yang percaya sama bandarmologi, buat orang-orang yang percaya kalau harga saham dikendalikan oleh bandar, yakin kalau mereka melakukannya untuk kepentingan mereka guys, untuk keuntungan mereka sendiri, untuk kepentingan kelompok mereka. Kalau biasanya di setiap bagi dividen ada dividen trap, kemungkinannya adalah nurunin harga saham saat habis bagi dividen itu biayanya relatif lebih murah daripada kalau retail itu lagi semangat untuk beli saham ya guys. Tapi intinya dividen trap ini tidak ada hubungan sama sekali dengan value perusahaan,
Walaupun Bandar itu menguasai harga, tapi value perusahaan itu tidak berubah sama sekali. Jadi kalau perusahaan itu emang punya value-nya bagus, ya tetap bagus aja walaupun harganya digoyang-goyang terus sama Bandar. Naik gila-gilaan yang gak ngaruh, turun gila-gilaan gak ngaruh. Itulah kenapa gue tetap beli MPMX, walaupun seperti yang gue bilang di video kemarin, kalau MPMX itu bakal turun di hari Seninnya guys. Jadi gue nggak heran sama dividend trap dan gue nggak terlalu pusing walaupun harganya turun dalam. Bahkan ARB hampir 2 hari berturut-turut. Terus kenapa gue nggak average down di MPMX? Karena uang gue terbatas guys. Dan ada saham lain yang gue pengen beli. Jadi gue skip dulu aja MPMX kemarin. Tapi mungkin kalau duit gue udah ada lagi dan terlihat paling menarik itu MPMX, ya gue akan beli. Itu enaknya pakai dividen investing guys. Kita nggak perlu ikutin Bandar lagi ngapain, mau dia lagi turunin harga, mau dia naikin, kita nggak terlalu peduli. Kita fokus aja ke perusahaan yang rutin bagi dividennya. Kita baru waspada kalau omset perusahaannya turun atau perubahan pengendali guys, karena perubahan pengendali itu sangat berpengaruh dengan besaran dividen yang akan kita dapat. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.